Arsitek bekerja berdasarkan penugasan dari orang atau pihak yang membutuhkan jasa arsitek. Orang atau pihak yang meminta jasa arsitek ini disebut klien atau pengguna jasa atau pemberi tugas. Berbeda dengan seniman lain, arsitek tidak merancang bangunan karena hasrat diri atau karena ada inspirasi yang perlu dituangkan. Itu artinya akan menjadi lukisan dan bukan karya arsitektur. Arsitek memperoleh klien dengan berbagai macam cara. Misalnya dari referensi pekerjaan sebelumnya, dari beriklan, rekomendasi orang, mengikuti lelang pekerjaan, sayembara arsitektur, dan sebagainya. Selain klien langsung, yakni orang yang membayar jasa kita, ada klien tidak langsung, yakni pihak-pihak yang juga harus kita perhatikan karena karya rancangan kita akan berpengaruh pada mereka. Juga pihak-pihak pada siapa karya itu akan kita nisbahkan. Secara sederhana ini merupakan jawaban atas pertanyaan, kita merancang untuk siapa sih? Pihak yang menyewa jasa kita tentu berhak mendapat porsi perhatian yang besar pada saat kita merancang. Tapi bukan satu-satunya. Dan itu tergantung bangunan apa yang kita rancang. Ada bangunan di mana perhatian kita pada klien demikian dominan, seperti misalnya rumah tinggal. Tetapi ada jenis pekerjaan di mana perhatian kepada klien bukan yang utama. Misalnya proyek gedung pemerintah. Pada proyek jenis ini umumnya posisi klien bukan sebagai pihak utama yang kita perhatikan kepentingannya, melainkan ada pihak lain seperti pengguna, pengunjung, dan masyarakat. Misalnya kita merancang gedung kantor DPR, pihak penyewa kita adalah Sekjen DPR RI. Pengguna gedung nantinya adalah anggota DPR dan staf pegawai. Di samping itu terdapat pengunjung yakni tamu atau konstituen anggota DPR, dan akhirnya masyarakat umum sebagai pihak yang secara tidak langsung menggunakan gedung tersebut tetapi berkepentingan terhadap terselenggaranya fungsi kenegaraan di gedung yang akan mempengaruhi hajat hidupnya itu. Seorang arsitek harus dapat meletakkan secara pas berbagai kepentingan yang terwadahi dalam karyanya. Kata pas ini kalau dalam terminologi agama adalah adil. Kalau dalam terminologi olahraga adalah sportif. Kata pas ini memang menyiratkan suatu ruang interpretasi yang luas. Tidak ada aturan yang baku tentang bagaimana proporsinya. Dan tidak apa-apa seperti itu. Asal kita tidak berhenti untuk terus berusaha bijak dengan berbagai parameter yang dapat kita pertimbangkan. Sebuah bangunan privat dapat memiliki potensi mengganggu kepentingan masyarakat yang lebih luas. Maka walaupun klien privat yang membayar kita, tetap kepentingan masyarakat banyak yang kita menangkan. Tapi di saat lain karena suatu kondisi tertentu bisa terjadi sebaliknya, di mana pendapat masyarakat banyak kita abaikan dan kita lebih berpihak kepada kepentingan individu karena kita menganggap dalam hal ini klien private kita lah yang benar. Kebenaran tidak terletak pada suara terbanyak. Yang kita coba raih adalah kebenaran hakiki, dan itu bisa ada di pihak yang mana saja. Maka tidak ada rumus pasti terkait hal itu. Alat ukurnya adalah akal dan hati yang terus kita asah agar bisa presisi menghadapi kuis-kuis seperti itu. Dan alat ukur itu kita konfirmasi. Apakah ada pesan Tuhan terkait persoalan yang dimaksud? Karena di samping berbagai kepentingan yang kita sebut tadi, pemilik, pengguna, pengunjung, dan masyarakat, ada satu klien ultimate kita, yaitu Tuhan.
Mengapa? Hal ini kembali kepada diktum yang kita sebutkan di awal bahwa Tuhan adalah titik tolak sekaligus titik tumbuh kita. Alasan dasar terkait keberadaan kita di dunia. Dialah klien utama kita. Dengan kata lain, kalau meminjam istilah Cak Nun, MH Ainun Najib, Tuhan adalah